Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Mega Silvia, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan B1 Universitas Islam Salatiga tahun 2025. Berikut adalah video ujian saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dengan cuaca yang sangat cerah, kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran akidah akhlak. Ibu ucapkan selamat pagi semuanya untuk anak-anak, untuk siswa-siswa semuanya. Selamat pagi. Ceria. Terima kasih. Apa kabarnya semuanya? Dengan layunya, coba suaranya. Udah makan? Sudah makan? Coba. Selamat pagi. Ceria. Apa kabarnya kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa semua untuk mengikuti, dan kepada kalian silakan untuk memimpin doa. Siap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bil Qur'ani imama. Bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu. Yang laki-laki jika dipanggil bilang hadir, yang perempuan jika dipanggil bilang hadiroh.
Hafsa Oktaviani. Sakit. Kansa Daniati. Muhammad Azka. Hadir. Muhammad Fitri Nur Fazri. Muhammad Al-Khalifi Zikri Maulana. Hadir. Muhammad Zidan El-Karim. Hadir. Najma Rizkia Al-Farisi. Nur Aini. Rizal Tiana Fahlevi. Hadir. Siti Pania Arisa Putri. Taufik Rohman. Hadir. Sri Noviani. Zainab Maulida. Alhamdulillah ada teman kita yang satu sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Kita doakan mudah-mudahan bisa bertemu lagi dan bisa bertatap muka lagi dengan kita pembelajaran seperti biasa. Coba sebelum ke pembelajaran dimulai, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Apa kabarnya kelas 5? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan dengar sesama segala siswa yang ibu sayangi semuanya. Hebat, Ibu Guru bagaimana? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama Ibu yang kami sayangi. Nisa. Terima kasih. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang mari mengingat Allah melalui kalimat Thayyibah Tarji. Yang mulainya mungkin di semester di dulu ada kalimat Thayyibah itu ada berbagai ya. Ada kalimat hauqala, ada kalimat tarji. Bunyi kalimat tarji yang bunyinya itu seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan yang baik yang memiliki makna doa dan zikir kepada Allah. Di dalam kalimat thayyibah tarzi yang tadi diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un berbagai makna. Nah, tujuan mempelajari kalimat thayyibah tarzi ini kita tujuannya ke sini. Nah, mengenal kalimat thayyibah tarzi, tujuan pembelajaran mengenal kalimat thayyibah ini adalah 1. Menyebutkan lafaz kalimat tarzi yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan benar mengucapkannya. Yang kedua, menjelaskan arti atau makna dari kalimat tarzi. Yang keempat, menjelaskan waktu atau situasi kapan kalimat tarji diucapkan. Yang keempat, menyebutkan dalil Al-Quran yang berkaitan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Dari sini kita akan menyebutkan dulu lafaz. Nah, sebelum penyebutan lafaz, tadi kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan yang baik, memiliki doa atau zikir kepada Allah. Salah satunya adalah kalimat thayyibah tarzi yang sering diucapkan dengan lafaz kalimatnya yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berikutnya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ada dua, kalimat atau ucapan yang baik.
Yang kedua, kalimat yang berisi sanjungan dan pujian. Bisa dipuji, bisa disanjung ketika mengucapkan kalimat itu, ya. Kalimat thayyibah tarji itu salah satu adalah kalimat yang isiannya itu mengadakan musibah, ya, terjadinya musibah. Itu adalah kalimat thayyibah tarzi. Nah, tadi udah dikatakan ini adalah lafal kalimat thayyibah tarzi. Ada 4 makna dan hikmah kalimat tarzi. Jadi ada 4 makna ketika kita mengucapkan kalimat tarzi. Ada 4 maknanya. Yang pertama, pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi musibah. Yang ketiga apa? Mengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Yang keempat, Doa dan harapan kepada Allah. pengakuan yang kesatu adalah pengakuan bahwa Allah adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah. Contohnya seperti gimana? Manusia, alam semesta, itu adalah pengakuan dari siapa? Allah. Dari Allah. Karena kita diciptakan dari siapa? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan alam? Allah. Nah, jadi kita pengakuannya oleh Allah. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi musibah. Contohnya seperti apa? Mengingatkan kita agar tetap sabar. Yang ketiga, mengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Jadi kita di dunia ini hanya sementara. Jadi dengan kekayaan apapun, dengan sesombong apapun, tetap ada kita ini di dunia hanya sementara, ya. Tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Makanya tidak perlu sombong dengan keadaan kita. Dengan keadaan kita pada saat ini, misalkan alhamdulillah banyak ya, tapi tidak perlu disombongkan, tapi harus diucapkan alhamdulillah. Nah, sesudah ke sini, contoh yang kayak gimana sih? Kapan waktu pengucapan kalimat tarzi itu? Nah, kalimat tarzi diucapkan ketika contohnya ada orang yang meninggal dunia. Di kampung kita ketika ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah berarti tanda kita mengucapkan kalimat thayyibah tarzi ketika melihat apa gambarnya? Orang yang meninggal. Yang kedua, ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah tarzi. Yang kedua, mendengar bencana alam, peristiwa yang sedih. Nah, seperti contoh di gambarnya apa ini? Bencana apa? Ya, bencana alam apa ini? Banjir. Ketika kita lihat di TV, di media sosial, terdapat pengumuman banjir telah terjadi di kota mana, ya? Kita lihat, masya Allah. Kita ucapan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu adalah salah satu bencana atau musibah. Yang ketiga, apalagi ketika mendengar yang sakit. Tadi teman kita di sini di kelas ketika ada yang absen, tidak hadir, dia sakit, izin sakit, berarti kita mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kesembuhan penyakitnya segera diangkat. Itu adalah salah satu kalimat tarzi yang dicontohkan ada 3 ketika kita mendapatkan musibah melihat orang yang meninggal, ketika kita mendapatkan mendengar peristiwa kejadian alam seperti apa? Seperti banjir, longsor, itu adalah kejadian alam. Seperti kita mendengar orang yang sakit, orang yang jatuh, musibah tabrakan, itu adalah salah satu mendapatkan musibah yang harus diucapkan dengan kalimat thayyibah yaitu dengan ucapan lafaz la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dari itu nih di dalam Al-Qur'an, nah ada juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah karena berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Itu dalam surat Al-Baqarah. Berikutnya sikap yang harus kita miliki. Nah, sikapnya apa saja yang harus dimiliki? Sabar. 1. Sabar. 2. Tawakal. 3. berdoa dan memohon pertolongan Allah. 4. tetap berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan. 5. 4 saja? Terima kasih. Berarti memperhatikan ya. Masih konsentrasi? Masih. Masih semangat? Masih. Masih. Coba tepuk semangat. Satu lagi semangatnya. Tepuk semangat. Dadadang, dededeng, dong dong dong. Dadadang, dededeng, dong dong dong. Se, aha aha ma, aha aha ga, aha semangat. Terima kasih. Dan terus di sini ada hikmahnya. Hikmahnya seperti apa? Kalimat tarzi thayyibah itu ada 5. Kita ambil hikmah dari kalimat thayyibah tarzi. Yang 1, mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau kita hikmahnya selalu mengucapkan ketika mendapatkan musibah, mengucapkan kalimat thayyibah tarzi itu, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mengucapkan kalimat itu, maka kita akan mendapatkan rahmat. Mau? Mau. Mau tidak kita mendapatkan rahmat dari Allah? Mau. Yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Allah. Ayo, kumaha petunjuknya? Nah, yang keempat, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Adakah anak kelas 5 di sini yang sombong? Tidak. Ada nggak? Anak kelas 5 ada yang sombong? Tidak. Yang angkuh ada? Hah? Ada yang angkuh? Tidak. Alhamdulillah tidak. Kita hindari dari orang-orang yang sombong dan angkuh. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Sebelum
tarji. Akan lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan video kalimat tarji lagi. Ya, video yang bisa kalian simak. Nanti yang tidak setelah kalian menyimak, nanti ada kita dari simakan video itu nanti Ibu akan kasih LKPD, ya. Nanti kalian untuk belajar menyimak dari video dan menyimak dari tadi apa yang telah Ibu terangkan, nanti kalian tumpahkan ke LKPD itu. Siap? Jawab. Bisa dipahami? Siap. Nah, silakan untuk bisa mencermati tentang kalimat tarzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi kalimat thayyibah tarji. Mari kita simak materi berikut. Pengertian dan bacaan kalimat tarji. Kalimat tarji secara bahasa artinya pengembalian. Secara istilah, kalimat tarji adalah ucapan atau kalimat yang berisi tentang kesadaran bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kalimat tarji juga disebut dengan kalimat istirja. Kalimat ini dibaca ketika seorang mengalami musibah. Seseorang yang membaca kalimat tarji meyakini bahwa segala musibah yang menimpanya adalah ujian dari Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua yang ada di dunia adalah milik Allah dan kepadanya semuanya akan kembali. Apakah anak-anak tahu bagaimana kalimat tarji? Kalimat tarji berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kalimat tarji sering kita dengar ketika ada anggota keluarga, saudara atau temannya meninggal dunia. Hal ini sudah sesuai dan tepat dilakukan karena setiap makhluk adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalimat tarji juga dapat diucapkan ketika kita sedang mengalami musibah. Apakah anak-anak tahu kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji? Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji diantaranya mendengar berita duka cita, terjadi bencana alam, terjadi kecelakaan, terpleset atau jatuh, dan kehilangan barang. Materi selanjutnya, perilaku menghadapi musibah. Anak-anak, musibah yang datang terkadang membuat kita merasa sedih. Namun demikian, musibah yang datang pasti memiliki hikmah tersendiri. Musibah diberikan oleh Allah kepada umatnya sebagai ujian. Bagaimana kalian barusan sudah menyimak tentang video tentang kalimat tarji dalam video? Boleh silakan Ibu mempersilakan untuk anak-anak yang menyimak boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oh iya, silakan Najma, kamu mau bertanya apa? Bu, bagaimana cara untuk tetap sabar ketika mengalami musibah? Oh, makasih. Tepuk tangan. Jadi, Najma bertanya, bagaimana cara ketika mengalami musibah, sabarnya itu harus seperti apa? Nah, sabarnya yaitu harus dengan cara berserah diri kepada Allah. Kita yakin dalam segala hal sesuatu musibah, cobaan apapun pasti ada jalan keluarnya. Dengan niat tekad kita dengan sabar, ya, sabar lebih dalam. Insya Allah yakin Allah yang akan memperkuat kita.
Paham? Paham Nazma? Semuanya bisa dipahami? Jadi kita harus lebih sabar lagi ya. Kepada siapa sabarnya? Niatkan sabarnya kepada Allah. Terima kasih. Kalian menyimak tentang video tadi udah disimak dan sudah menyelesaikan tentang menyimak juga dari tadi materi dari Ibu. Dan untuk saat ini Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian. Silahkan untuk dikerjakan sendiri, tidak melihat kanan kiri teman kalian. Silahkan untuk dikerjakan sendiri apa yang kalian simak dari video tadi dan apa yang kalian simak dari penerangan Ibu juga. Mudah-mudahan bisa dicerna dari jangan lupa kalian untuk memberikan nama dan Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan untuk mengerjakan. Silakan kerjakan. Alhamdulillah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah, 10 menit sudah berjalan. Kalian sudah mengerjakan dan Ibu akan kumpulkan LKPD-nya yang telah selesai kalian kerjakan. Dan boleh kalian untuk merapinkan alat tulis kalian karena pembelajaran akan sudah habis. Mungkin hari ini pembelajaran akidah akhlak dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kesalahan dari Ibu, itu semata-mata Ibu sendiri ya, jalannya dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang hari ini kalian pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipahami, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Ibu. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.